Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bapak berharap pagi ini anak-anakku tetap terjaga, tetap sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita walau belajar dari rumah. Untuk sesi jam 9 sampai jam 10 ini kita akan belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bab pertama, pertemuan kedua. Pada pertemuan yang kedua ini, Bapak akan mereview kembali materi pada minggu lalu, terutama yang berkait dengan berbagai tantangan yang dihadapi Pancasila di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membahas bersama bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk anak-anakku yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Untuk anakku yang beragama Islam, saya pandu dari laboratorium komputer ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada sesi pagi hari ini adalah pertama dari aspek spiritual. Hubungannya manusia dengan Tuhannya adalah bersyukur. Mensyukuri hidup ini, mensyukuri hidup di negara ini, di negara Indonesia tercinta ini. Negara yang kaya raya, negara yang hidupnya aman dan tentram. Yang kedua, tujuannya dari aspek sosial adalah bagaimana menumbuhkan rasa bangga, rasa cinta sebangsa Indonesia. Mari kita menjaga keutuhan bangsa ini dengan sama-sama mau menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tujuan yang ketiga pada aspek kognitif atau pengetahuannya adalah anak-anakku diharapkan bisa paham, tahu tentang berbagai tantangan yang dihadapi Pancasila pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada masa Reformasi sampai saat ini. Selanjutnya, juga anak-anakku diharapkan bisa memahami dan bisa mempraktekkan bagaimana perwujudan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian untuk aspek keterampilan itu nanti insya Allah pada saat kita turun nanti akan ada praktek-praktek, ada simulasi tentang bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Judul kita hari ini adalah bagaimana perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Diawali dengan review tantangan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Anakku yang saya banggakan, sebagai bangsa yang besar, bangsa ini maka kita semua mestinya menghargai jasa para pendiri bangsa ini, di mana mereka telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini sudah pernah kalian dapatkan pada pelajaran kelas 7. Sejak awal kemerdekaan juga, seluruh rakyat Indonesia sudah bertekad untuk mempertahankan keutuhan, keselamatan bangsa ini dari berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Baik itu yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Pancasila sebagai dasar negara ini telah selesai sebenarnya. Tidak perlu selalu diperdebatkan, tidak perlu selalu diributkan dan dipertentangkan. Akan menjadi jauh lebih penting adalah bagaimana prakteknya, bagaimana mewujudkannya, bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengimplementasikannya nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak review kembali tantangan Pancasila di masa Orde Lama. Jadi pada masa Orde Lama, ini mohon dipahami dulu, Orde Lama itu adalah masa kepemimpinan Bung Karno atau Pak Karno. Itu sejak kita merdeka 1945 sampai dengan 1965 sampai 1966. Nah, pada masa Orde Lama ini ada upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara kita dan juga banyak penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai pemberontakan di berbagai daerah. Di antaranya yang pertama adalah pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu yang pemberontakan yang pertama pada tanggal 18 September 1948 di bawah pimpinan Musso. Jadi PKI memberontak waktu itu, di mana tujuannya sebenarnya adalah mereka ingin mengganti ideologi Pancasila dengan paham komunis. Ya, mereka ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang beraliran komunis. Pimpinannya tadi adalah Musso. Kemudian pada tahun 1949 terjadi pemberontakan lagi di berbagai daerah. Pemberontakan ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok DI-TII. DI itu Darul Islam, TII itu Tentara Islam Indonesia. Jadi pemberontakan DI-TII ini terdapat di sejumlah tempat, diawali dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII di Tasikmalaya oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, pemberontakan DI-TII ini bukan cuma di Pulau Jawa, ya, selain di Jawa Barat tadi, di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Di Jawa Barat sendiri, ya, kalau kalian melihat di tayangan, di Jawa Barat itu dipimpin oleh SM Kartosuwiryo, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ini pimpinannya. Kemudian di Jawa Tengah ada Amir Fatah. Lalu di Sulawesi Selatan, DI-TII dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Di Kalimantan Selatan itu dipimpin oleh Ibnu Hajar. Dan di Aceh sendiri kelompok pemberontak DI-TII dipimpin oleh Daud Biro. Kelompok-kelompok ini akhirnya bisa dipadamkan oleh tentara Indonesia dengan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi tadi yang pertama PKI, kemudian DI-TII di berbagai daerah. Yang ketiga adalah pemberontakan RMS. RMS itu singkatan dari Republik Maluku Selatan. Itu 25 April 1950. Gerakan ini adalah gerakan separatis. Nah, kalau ada yang bertanya apa gerakan separatis itu atau apa kelompok separatis itu silahkan dicari di YouTube, ya, apa yang dimaksud dengan kelompok separatis. Ya. Kelompok ini dipimpin oleh Stephen Somokil yang ingin mendirikan negara sendiri. Nah, jadi di Maluku itu yang wilayahnya Ambon, Seram, dan Pulau Buru. Pemberontakan ini juga akhirnya dapat digagalkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Dan sebagian pemimpinnya mengungsi, melarikan diri di negeri Belanda, dan di sana mereka mendirikan pemerintahan di negeri Belanda, di pengasingan. Yang berikutnya adalah pemberontakan PRRI,
PRRI itu Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia Sumatera, dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi Selatan. Ya, di Sulawesi. Ini yang dipimpin oleh, kalau di Sumatera dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara, di Sulawesi dipimpin oleh Vances Mual. Nah, jadi ini, kenapa timbul pemberontakan PRRI dan Permesta ini? Itu di sekitaran 1957 sampai 1958. Karena sebenarnya ini adalah bentuk koreksi ya, ketidakpuasan beberapa pemimpin-pemimpin di daerah melihat ketimpangan dalam pembangunan yang dipusatkan di Pulau Jawa, sedangkan daerah-daerah lain kurang diperhatikan. Nah, timbul semacam kecemburuan sosial di berbagai daerah. Juga waktu itu kepemimpinan Presiden Soekarno yang sangat sentralistik, semua berada di tangan beliau. Bahkan Presiden Soekarno sudah sulit untuk diberi nasihat lagi dalam menjalankan pemerintahan. Timbullah gejolak-gejolak daerah sehingga menimbulkan adanya pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi ini. Jadi itu tadi pemimpinnya untuk PRRI, Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Sedangkan untuk Permesta itu Vances Sumual. Yang berikutnya, ketika PKI selesai melakukan pemberontakan pada bulan September 1948, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1965, PKI kembali melakukan pemberontakan makar kepada negara. Inilah yang kemudian kita kenal dengan peristiwa G30S PKI atau Gestapo, Gerakan September 30 atau Gerakan tanggal 30 bulan September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Ini, pemberontakan ini menimbulkan banyak korban. Ada beberapa perwira tinggi di tentara kita, di militer kita yang terbunuh, diculik kemudian dibunuh. Dan pemimpinnya itu yang memimpin penculikan itu Letnan Kolonel Untung. Ya. Ini di tayangan bisa kalian yang ditandai merah ini Letnan Kolonel Untung. Dia adalah seorang komandan Cakrawirawa pasukan pengawal presiden sebenarnya ini. Yang kemudian terhasut dan melakukan penculikan. Kemudian ada DN Aidit. Inilah DN Aidit ini kalau kalian perhatikan di gambar di tayangan di sebelah kanan, DN Aidit inilah otak perancang yang mendesain, merancang dan merencanakan pemberontakan G30S PKI ini. DN Aidit, DN itu Dipa, ya Dipa, N itu Nusantara, Dipa Nusantara Aidit. Keduanya akhirnya tertangkap dan dieksekusi mati. Kalau Kolonel Untung ini sempat disidangkan, kemudian dijatuhi eksekusi mati. Kalau DN Aidit, menurut sejarah, ada beberapa sejarah ini, dia setelah menghilang, kemudian tempat pelariannya diketahui oleh tentara Indonesia dan didapatkan di Jawa Tengah, kemudian dibawa ke Boyolali. Lalu dalam berbagai versi dikatakan dia dibawa ke sebuah sumur, diberi kesempatan setengah jam, berdiri di pinggir sumur di situ, dan dia berpidato berapi-api yang menyebabkan kemarahan para tentara dan menembaknya. Ada versi lain yang mengatakan bahwa dia diledakkan di rumah yang ditempati waktu didapatkan. Itu sedikit tentang pelarian DN Aidit yang sampai saat ini nggak ketahuan di mana pusaranya. Nah, para korban G30S PKI ini anak-anak harus tahu ini ya. Karena apa? Karena
kalian, termasuk Bapak ini, belum lahir saat kejadian ini. Ini adalah sejarah masa lalu dan kita berharap ini tidak terulang. Ya. Jadi ada beberapa perwira terbaik bangsa ini yang diculik. Juga ada salah seorang anak kecil, ya. Dia adalah putri dari A. Nasution. Bapaknya lolos dalam penculikan itu, tapi anaknya menjadi korban, ya. Ade Irma Surya Nasution. Dia waktu itu tertembak dengan ajudan Pak Nasution, yaitu Pierre Tendean. Ini ilustrasi, ya. Ade Irma yang waktu itu berada dalam gendongan tantenya di pintu. Ketika pintu diberondong peluru, maka dia tertembus punggung ke dada. Bapaknya terlihat di layar ini berhasil lolos melarikan diri lewat lewat dinding pagar belakang. Kalau sempat ditembakin. Ini adalah Pierre Tendean, ajudan dari A. Nasution yang juga terbunuh, diculik karena dia dikira Nasution. Jadi inilah para perwira-perwira terbaik kita yang diculik, ya. Jadi di situ ada Brigjen Sutoyo Sisomiharjo, ada DI Panjaitan, Donald Idzakus Panjaitan, ada Ahmad Yani, ada Majen Suwondo, ada Majen R. Suprapto, ada Letu Pierre Tendean. Ya. Jadi untuk mengingat-ingat ini, kalian boleh mengingat jalan-jalan yang ada di Samarinda. Itu ada beberapa jalan yang menggunakan nama-nama para pahlawan. Nah, mereka yang gugur dalam rangka mempertahankan Pancasila inilah yang kemudian dikenal dengan pahlawan revolusi. Jadi mereka yang diculik, kemudian ditembak oleh para penculik dari PKI inilah kemudian dikenal dengan pahlawan revolusi. Kalian bisa melihat di layar kekejaman dari PKI. Ya. Para perwira kita diculik dalam keadaan masih hidup, diseret dari lantai 2, diseret kakinya, lemparkan ke atas truk, dibawa ke sebuah sumur kecil, ditembaki, kemudian ditimbun di situ. Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 ini akhirnya bisa dipadamkan. Para pelaku-pelakunya ditangkapi dan sebagian dihukum mati. Ini A. Nasution yang lolos waktu itu, yang anaknya dan ajudannya menjadi korban. Lalu bagaimana tantangan Pancasila di masa Orde Baru? Bahwa Orde Baru ini adalah orde atau zaman kepemimpinan Pak Harto. Ini diawali dengan keluarnya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Surat perintah yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, ini jadi masa Orde Baru ini, masa Pak Harto dari 1966 sampai dengan 1998, sampai lengserkannya atau digantikannya Soeharto. Lalu bagaimana pelaksanaan Pancasila di masa Orde Baru dan tantangannya? Sebenarnya pemerintah Orde Baru sudah berkeinginan, ya, berkehendak, berniat untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Bagaimana pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dilaksanakan semua secara murni dan konsekuen. Namun dalam praktek pelaksanaannya akhirnya juga mengalami banyak permasalahan. Pada awalnya sebenarnya ketika Orde Baru pada saat Pak Harto memimpin, rakyat itu sangat berharap banyak, ya. Namun kelanjutannya karena timbul banyak masalah seperti demokrasi yang sentralistik, ya. Kemudian
Di zaman Pak Harto, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu dikendalikan juga oleh presiden. Pernah juga ya, Bapak sudah sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa kehidupan berpolitik sangat terbatas. Waktu itu hanya ada 3 partai politik. Ya, beda dengan sekarang yang begitu banyak. Timbul berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Karena kepemimpinan Pak Harto selama 32 tahun ini, sangat lama ya berkuasa, ini presiden yang paling lama berkuasa di negara ini, 32 tahun. Mestinya presiden itu 5 tahun, lalu dipilih kembali, beliau 30 tahun. Ini tentu tidak salah karena Undang-Undang Dasar kita waktu itu sebelum diamandemen memberi kesempatan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali sampai di situ. Jadi kalau dipilih lagi ya jadi presiden lagi. Makanya sampai berapa periode ini? Sampai hampir 7 periode Pak Harto menjadi presiden. Sekarang masa jabatan presiden dibatasi. Ya, ada amandemen terhadap pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 khususnya dalam masa jabatan presiden. Di situ sekarang dibatasi hanya 2 periode atau 10 tahun. Pasal ini pada intinya berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi. Jadi setelah presiden 5 tahun boleh lagi dipilih hanya 5 tahun lagi. Setelah itu tidak bisa lagi. Itu dibatasi sebenarnya. Jadi kondisi ekonomi yang surut, kemudian banyaknya korupsi juga, kemunduran perekonomian kita, penyelewengan terhadap Pancasila, rakyat akhirnya demo di mana-mana. Ya, akhirnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 mengundurkan diri. Lalu digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Apa tantangannya Pancasila pada era reformasi? Tadi era Orde Lama sudah, Orde Soekarno, Orde Baru, Orde Soeharto, lalu pada Orde Reformasi. Orde Reformasi 1998 sampai sekarang termasuk Orde Reformasi. Di tantangannya juga ya kurang lebih ya. Penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila, korupsi, kolusi dan nepotisme juga tetap ada dan berbagai tantangan lainnya. Nah, ini pada pertemuan lalu saya sudah gambarkan bahwa selain korupsi, kolusi dan nepotisme pada masa Orde Reformasi ini, tantangan lainnya itu adalah kehidupan masyarakat yang sangat bebas. Nah, ini sekali lagi adalah bagian dari dampak globalisasi. Pergaulan bebas di mana-mana. Ya, kalian juga dalam pemanfaatan media sosial juga mungkin banyak yang berkomunikasi secara tidak kurang beretika. Kata-kata yang tidak pantas ditulis dan diteruskan. Itu contoh ya. Lalu peredaran narkoba, miras ini di mana-mana. Aksi anarkis, vandalisme, begal itu, tawuran antar pelajar, ada konflik-konflik, berbagai konflik, baik itu antar suku, antar kelompok, antar kampung. Nah, semua menjadikan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Ini tantangan yang dihadapi di masa Orde Reformasi termasuk saat ini. Ini sudah pernah Bapak tampilkan beberapa ya pola-pola hidup remaja yang begitu bebas, tidak malu lagi dilihat orang, ya, anak-anak putri yang merokok sudah ya tidak sungkan-sungkan lagi, tawuran baik yang dilakukan oleh pelajar maupun oleh masyarakat. Pelajar bawa samurai, bawa celurit dan lain-lain sebagainya, itu sudah di kota-kota sudah menjadi tren gitu, ya. Syukurlah kita di Samarinda khususnya kasus-kasus perkelahian antar pelajar ini dapat diredam cepat. Kalaupun juga ada konflik-konflik, pemerintah segera turun tangan, cepat mengumpulkan para tokoh-tokoh masyarakat
untuk meredam warganya agar konflik itu tidak berkepanjangan. Ini miras, narkoba, pergaulan bebas. Lalu bagaimana sesungguhnya ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kita ya, kalian sudah pelajari juga di kelas 2 Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Pandangan hidup itu sebagai petunjuk, pedoman baik dalam berpikir, berperilaku bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi bangsa ini bangsa yang religius. Bangsa yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Itu inti dari sila pertama. Ya. Sila pertama memberi kebebasan kepada setiap warga negara, silahkan laksanakan ibadah masing-masing sesuai dengan agamanya. Tidak usah saling mencampuri urusan ibadah masing-masing. Ciptakan kehidupan yang rukun. Ya. Saling menghormati. Ya. Bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhan. Jadi gambar-gambar ini ya, yang Bapak tampilkan adalah gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana kerukunan itu perlu dijaga. Toleransi itu perlu dimekarkan, perlu ditumbuhkan. Ya. Kita lihat tempat-tempat ibadah juga diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kehidupan beragama, silakan ya, untuk agamanya masing-masing. Ini sekali lagi yang ya, toleransi ini sangat penting karena masalah agama ini sangat peka. Ini mudah menimbulkan konflik jika tidak ditangani dengan bijak. Jadi contoh yang sederhana kalau di lingkungan sekolah, ya beri kesempatan teman yang berbeda agama. Yang Islam misalnya sholat duhur, yang Islam sholat duha, ngaji kalau pagi. Yang non-muslim silahkan ibadah juga di ruang yang telah disiapkan. Itu contoh sederhana. Ya, tidak saling mengganggu ya, tidak perlu saling menyalahkan. Tidak perlu ya. Jadi jika kita berbeda agama, tidak perlu berdebat tentang masalah surga dan neraka jika berbeda agama. Itu tidak akan pernah selesai. Karena masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jauh lebih penting, silahkan laksanakan ajaran agama masing-masing. Itu sudah sangat toleran banget ya. Toleransi itu kan dari kata tolerare. Tolerare itu biarkan, beri kesempatan. Biarkan orang lain menjalankan agamanya. Beri kesempatan orang lain melaksanakan ajaran agamanya. Coba lihat di tayangan ini begitu damai. Ya, yang Muslim, non-Muslim, Hindu, ya, Kristen, Islam. Nah, jika ini bisa kita pertahankan, maka insya Allah ke depan bangsa ini akan tetap aman dan damai. Jadi Bapak pikir nggak ada agama yang mengajarkan penganutnya untuk mencela, menghina, apalagi menyerang penganut agama lain. Agama selalu mengajarkan kedamaian. Agama selalu mengajarkan tentang toleransi. Jika toleransi itu diabaikan, ya konflik akan terjadi di mana-mana. Kita sudah cukup banyak sejarah pada bangsa ini, sejarah kelam, konflik antar umat yang berbeda agama. Dan itu kita berharap tidak terulang lagi. Berikutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Bahwa kita itu sebagai bangsa, sebagai satu kesatuan, mari memperlakukan manusia itu, bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhan. Bahwa tiap-tiap manusia memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama di hadapan Tuhannya. Ya, yang membedakan manusia itu amal ibadahnya. Jadi bagaimana kita membangun hubungan antar umat manusia. Kalau di sekolah ya tentu kalian tidak perlu membuat kelompok karena seagama, karena sesuku, karena sama latar belakang ekonominya. Itu yang tidak perlu. Jadi kelompok-kelompok belajar, makanya kelompok belajar itu dibuat biasanya digabung, ya, digabungkan biar menjadi bervariasi, biar terlihat ada kerukunan di situ. Itu contoh sederhana. Jadi bagaimana kerukunan ini dijaga di sekolah, di rumah juga demikian, ya.
dengan adik, dengan orang tua, dengan kakak. Di masyarakat juga demikian. Demikian pula yang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalian perhatikan, jangankan manusia ya, makhluk hidup yang lain pun misalnya binatang ini bisa hidup berukun kok. Ya, perhatikan gambar bagaimana nilai-nilai kemanusiaan ditanamkan. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh sederhana. Ya, tidak melihat perbedaan ras, warna kulit. Jadi memandang manusia itu sama, tidak membeda-bedakannya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, dengan sila ketiga ini, sebagai bangsa Indonesia, maka bagaimana kita menjaga keutuhan bangsa ini? Intinya adalah pada sila ketiga ini bahwa kepentingan bangsa dan negara itu harus selalu berada di atas segala-galanya. Harus berada di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Keragaman ini kita harus hargai. Kita berbeda bukan baru sekarang. Keragaman pada bangsa ini sudah lama adanya. Jadi mari kita menjaga keragaman yang sudah ada ini. Tidak perlu memperdebatkan dan mempersoalkannya lagi. Karena kalau keragaman ini terus dipersoalkan, ya kapan Indonesia bisa damai? Lihat gambar sederhana ini. Kan kasihan Pancasilanya, dasar negara kita tidak berdaya sama sekali. Karena ada banyak konflik dan kekerasan. Mbak? Jadi almarhum Gus Dur pernah berucap, tidak penting apapun agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Ini artinya sangat mendalam bahwa jangan melihat seseorang dari aspek agamanya, sukunya, budayanya, dan lain-lain. Perlakukanlah manusia itu sebagaimana manusia yang lainnya yang memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama. Coba perhatikan di tayangan gambar-gambar ini, bagaimana kerukunan ini mestinya tetap terjaga. Stop kekerasan. Selanjutnya, jadi nanti untuk tugas-tugas Bapak akan berikan lewat Google Classroom nak ya. Biar masalahnya menjelaskan juga kalau tidak hadir semua temanmu atau ada pertanyaan. Jadi ada tugas nanti yang akan, atau kalian bisa bertanya nanti lewat WA ya, Bapak akan buat grup WA tiap kelas. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajarkan, mengingatkan kepada kita semua untuk membicarakan setiap persoalan yang kita hadapi. Di rumah, di sekolah, di masyarakat, bernegara, bicarakan. Bicarakan dengan akal sehat, itikat baik, hati nurani. Jadi selalu mengajak, jangan memutuskan sendiri. Karena bagaimanapun jika keputusan itu diputuskan oleh orang banyak, itu hasilnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu pasti akan didukung. Setiap keputusan yang diambil sepihak, itu akan menimbulkan penolakan. Oleh karena itu, sila keempat ini intinya musyawarah. Bicarakan dengan baik-baik semua yang masalah yang kita hadapi. Pasti selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Asal kita mau berusaha. Itu intinya ya. Sila kelima, keadilan. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Sila ini menghendaki agar manusia Indonesia itu bisa bersikap adil. Di sila kelima ini di sini akan banyak kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Anak-anakku perlu tahu ya, supaya jangan hanya menuntut hak ya. Ketika orang berbicara hak, maka pada saat itu di situ ada kewajiban di sampingnya. Intinya, di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Contoh, kalian berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, uang sangu, uang saku. Itu hak kalian dari orang tua. Tapi kalian juga punya kewajiban menghargai, menghormati orang tua, membahagiakan orang tua. Ya. Jadi untuk pertemuan pada sesi kedua hari ini, pertemuan kedua PPKN, Bapak ingin menyimpulkan, pertama,
Pada masa Orde Lama, tantangan yang dihadapi yaitu berbagai pemberontakan, ya, mulai dari pemberontakan PKI di Madiun, lalu DITI di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Aceh. Ada PRRI Permesta, ada RMS di Maluku. Lalu kemudian ada pemberontakan PKI lagi pada 1965, 30 September 1965. Sedangkan tantangan yang ada Pancasila pada Orde Baru yaitu ya banyaknya penyelewengan terhadap Pancasila, kolusi korupsi nepotisme juga. Sedangkan pada Orde Reformasi tantangan yang kita dihadapi bukan lagi pada masalah persatuan dan kesatuan, walaupun juga terjadi konflik di mana-mana, tetapi lebih pada kehidupan masyarakat yang serba bebas. Baik anak-anakku sekalian, sebagai penutup dari pertemuan kita hari ini, Bapak mengajak kalian semua untuk mari ya kita tetap bersama menjaga keutuhan bangsa ini. Jadi bangsa ini beragam, bangsa ini majemuk, bangsa ini heterogen, itu dari dulu. Itu perlu dijaga bersama. Kenapa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diajarkan sejak dari dasar sampai perguruan tinggi? Karena ini penting untuk menanamkan, kemudian menumbuhkan ya nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Mari kita jaga dan menghargai pengorbanan para pahlawan-pahlawan bangsa ini yang tidak sempat menikmati apa yang mereka perjuangkan. Kita tidak perlu lagi berperang. Kita tidak perlu lagi menghadapi musuh. Musuh yang kita hadapi saat ini adalah dari dalam bangsa sendiri. Mari sekali lagi menjaga sikap, menjaga ucapan, menjaga hubungan dengan sesama. Terakhir, dalam upaya mendukung program pemerintah untuk tetap di rumah. Jadi anak-anak sekalian tidak perlu keluar jika tidak penting, ya tidak ada yang mendesak untuk keluar, tidak perlu keluar. Di rumah saja. Silahkan belajar, gunakan HP-nya, internet, wifi di rumah, mencari di Google, di YouTube, pelajaran-pelajaran itu dibahas, dicari di situ. Jikapun harus keluar, pastikan kalian memakai masker. Jikapun harus keluar, tetap jaga jarak. Ya, berkomunikasi itu jangan cuma di luar, di rumah juga demikian, dijaga jarak. Ya karena kita tidak tahu siapa yang membawa ya, wabah itu. Jaga jarak 1-2 meter. Kemudian juga untuk senantiasa mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan anak-anakku sekalian dalam hal urusan pendidikannya. Meringankan langkah-langkah kalian semua untuk kebaikan. Semoga orang tua kalian senantiasa dilimpahi rezeki yang halal dan berkah. Dirukunkan orang tua kalian. Bapak berharap tetaplah jadi anak-anak yang baik. Bapak selalu percaya dengan kalian semua bahwa kalian anak-anak yang baik. Tetaplah menjadi anak-anak yang selalu berbakti pada kedua orang tua. Ya, anak-anak yang semoga selamat di dunia dan di akhiratnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.